Lagi rame soal 50 video per hari di TikTok Affiliate dan sekarang ini kayak lagi tren gitu loh, dan juga banyak pemula-pemula yang mengkampanyekan. Banyak juga kayak yang bilang hari pertama brutal konten 50 video per hari, hari kedua brutal konten 50 video per hari dan seterusnya. Nah, apakah memang benar sekarang itu harus 50 video per hari untuk bisa sukses di TikTok Affiliate? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas terkait hal ini ya. Mungkin biar teman-teman juga ada perspektif lain juga, dan saya juga pengen ngebahas hal ini juga karena udah banyak banget nih ya teman-teman ya yang banyak menerapkan 50 video per hari. Sebenarnya jujur saya sendiri pun juga sangat berat ya, dan hampir tidak sanggup gitu mungkin ya untuk 50 video per hari. Nah, cuman banyak sekali teman-teman di luar sana itu yang mulai ngegas 50 video per hari dan akunnya juga mulai berkembang. Nah, cuman banyak juga sebenarnya yang tidak berkembang. Ya, banyak juga yang akunnya justru malah stuck, yang viewsnya nggak dapet, dan seterusnya. Gini, nggak semua akun siap untuk brutal konten. Kadang, misal kalian upload sehari 5 atau 10 aja, itu viewsnya mentok, dan viewsnya nggak naik-naik, itu sebenarnya kayaknya sih ya, itu kayak masih belum cocok untuk langsung 50 video gitu teman-teman. Dan ingat juga ya, 50 video ini kalian juga nggak boleh ngasal, kalian juga harus perhatikan kualitasnya. Karena kalau kalian nggak perhatikan kualitasnya, ujung-ujungnya ya akan sia-sia ya teman-teman ya. Jadi konten kalian ya cuman akan jadi spam aja gitu. Ibaratnya ya konten kalian harus cukup menjual, cukup enak didengar, cukup enak dilihat. Jadi nggak cuman jumlah aja, tapi juga perlu yang namanya seminimal mungkin enak untuk dinikmati atau ditonton oleh orang gitu ya. Jangan asal-asalan ngomong masih belepotan, terus ngomong masih kaku, grogi, terus kalian langsung brutal 50 video. Ya menurut saya kurang bijak gitu ya, bukan berarti salah ya. Nah, dan kalian juga harus pikirkan apakah konten kalian ini bisa untuk diupload di Shopee atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, aturan di Shopee adalah harus di try on, produknya harus dijelaskan lebih detail, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya kalian memang nggak mau ke mirroring di Shopee sih nggak ada masalah. Nah, cuman yang saya perhatikan akhir-akhir ini adalah banyak yang brutal konten yang pada akhirnya hanya kontennya monoton gitu-gitu aja. Terus kemudian yang paling parah menurut saya sebenarnya adalah mereka tidak punya waktu lagi untuk belajar. Tidak punya waktu lagi untuk explore. Jadi ibaratnya waktunya dihabiskan untuk bikin 50 konten itu. Ya kalau kalian udah jago, mungkin 50 konten itu nggak sampai 1,5 jam udah jadi. Bahkan mungkin 1 jam cukup gitu ya. Tapi ya kalau kalian masih belum terbiasa ngonten, sebenarnya teman-teman jangan kepikiran untuk brutal 50 video dulu sih menurut saya. Lebih baik kalian bagi waktu kalian ini untuk belajar di hal-hal baru atau mungkin hal-hal yang menunjang untuk kesuksesan konten kalian gitu. Contoh misal, teman-teman kan di TikTok Affiliate baru ngonten nih, teman-teman juga luangkan waktu untuk riset produk. Teman-teman luangkan waktu untuk belajar product knowledge ya, ibaratnya produknya itu terkait tentang apa. Jadi kalian paham betul terkait soal produk tersebut. Itu penting banget. Terus kemudian kalian juga harus belajar terkait soal melatih public speaking kalian. Melatih mulai dengan ekspresi kalian. Jadi banyak yang harus teman-teman latih. Mulai basic sebagai content creator. Sebagai content creator, basicnya itu seperti apa, cara ngontennya gimana. Nggak langsung lompat menjadi afiliator gitu ya. Dan jujur memang TikTok sekarang itu sangat-sangat kayak lebih susah gitu ya, lebih sulit lagi. Ya penyebabnya sebenarnya banyak. Mulai dari daya beli masyarakat yang mulai turun, terus kemudian isu-isu luar negeri atau mungkin kenaikan harga-harga, sehingga ya pembeli mulai agak was-was untuk beli dan juga agak sedikit nahan untuk belanja. Nah, di samping itu, saya juga sebenarnya nggak bisa membayangkan sih kalau semua orang pada akhirnya 50 video per hari. Terus kemudian nanti berlomba-lomba ada yang 100 video per hari. Ini akan mempengaruhi algoritma sih teman-teman ya. Pada ujung-ujungnya algoritma akan kacau di mana oversupply untuk video, sedangkan demand-nya atau orang-orang yang mau beli ya masih segitu-segitu aja, masih sama-sama aja, dan justru malah mereka mengurangi dalam tanda kutip untuk belanja. Nah ini kan ya ujung-ujungnya akan kejar-kejaran gitu. Dan pada akhirnya nanti juga teman-teman, ujung-ujungnya ketika algoritma akan berubah ya pastinya akan mulai mengadu kualitas. Jujur untuk saat ini menurut saya pribadi ya, kualitas itu kayak nggak begitu penting banget di TikTok gitu. Selama video kalian minimal enak didengar, enak dilihat, terus kemudian kalian itu udah bisa lancar ngomong, itu kayaknya juga bakal jalan gitu loh. Dan saya juga udah banyak riset akun-akun yang sering kali kita bahas, banyak juga video-video sederhana, video-video simple,
akun itu berkembang, teman-teman. Nah, ini kan sebuah dilema ya. Kita ngejar video yang bagus, tapi ternyata kenyataannya banyak orang-orang nih yang videonya biasa aja, ngasal aja, tapi naik. Ya, itulah probabilitas dan juga rezeki ya. Hoki-hokian di TikTok tuh sangat tinggi dan berbeda dengan Shopee sih menurut saya. Kalau Shopee itu kayak masih memperhitungkan dan masih menganggap soal kualitas itu tersendiri, karena ya kita tahu lah ya, cara mainnya emang cara kerjanya beda. Di Shopee itu orang memang dari awal udah mau beli, terus disuguhkan video-video kita hanya untuk lebih yakin aja mau beli dan pengen lihat detailnya seperti apa. Sedangkan kalau TikTok, ya tujuan kita adalah membujuk orang yang tadinya nggak mau beli, ya gimana caranya biar mereka beli. Makanya di TikTok itu kan kadang penting banget soal mungkin mikirin hook lah, mikirin problem solving lah, dan konten kita itu harus menjadi solusi dari permasalahan penonton lah. Nah, itu kan harus kita pikirkan semua. Teman-teman pasti ada pikiran juga, saya pun juga sama. Seandainya kalau saya 50 video per hari, apakah akun saya akan berkembang? Nah, itu pasti akan ada pikiran di kalian tuh. Karena kita sering kali melihat tuh di TikTok, Pak, banyak banget tuh orang yang bikin 50 video, 50 video, 50 video, itu mereka aman banget, mereka banyak yang dapat progres gitu loh. Cuman yang kita nggak tahu kan orang-orang lain di luar sana yang bikin 50 video, apakah semuanya sukses? Pasti banyak yang gagalnya juga gitu loh sebenarnya. Sebenarnya, cuman kan mereka nggak ngomong-ngomong, nggak share-share juga. Yang share kan ya mungkin yang memang dia memang niat mau sharing pengalaman, terus kemudian pengen berbagi bahwa dia sukses dengan cara seperti itu, ya bisa jadi. Karena sekali lagi, setiap akun, semua akun mempunyai strategi masing-masing dan berbeda-beda. Bahkan tiap orang itu juga mempengaruhi ya bagaimana pembawaan dia, persona dia, itu juga sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Orang ngelihat dia itu enak apa enggak ketika mempromosikan produk tersebut, itu juga akan sangat mempengaruhi, teman-teman. Dan sejak era GMV Max ini, jujur-jujuran aja ya teman-teman ya, sejak era GMV Max ini, itu kadang kita merasa kayak TikTok nggak peduli deh. Videonya itu cuman goyang-goyang, videonya itu cuman asal dibikin, videonya itu nggak jelas arahnya kemana, tapi omsetnya gede. Ya sebenarnya nggak ada masalah, intinya kan TikTok adalah bisnis. TikTok juga akan melihat, ya kalau video itu selama itu bisa memberikan penghasilan yang besar, ya dia akan di-boost sama iklan terus. Namanya juga GMV Max. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa iri-iri dengan orang-orang yang kontennya cuman asal goyang-goyang terus dia sukses, nggak bisa teman-teman. Karena sekali lagi tiap akun berbeda-beda. Kalian ngikuti cara dia juga belum tentu kalian bisa sesukses dia gitu loh. Kalian juga goyang-goyang, nggak pakai penjelasan, videonya simple banget. Belum tentu kalian bisa lebih bagus hasilnya dibandingkan dia meskipun kalian ngikutin gitu ya. Jadi benar yang dikatakan para senior-senior gitu ya, yang mana ya kita itu di TikTok itu cari jodoh produk aja, jodoh konten, jodoh produk aja. Jadi selama kita kerjakan, kita explore, coba-coba, karena konten yang pas dengan orang lain naik dan kalian coba tiru, ya belum tentu jalan ya. Meskipun ada juga yang ngikutin cara orang lain jalan, tapi kan belum tentu. Contoh di saya pribadi aja, saya coba ngikutin beberapa style-style atau cara-cara orang lain untuk explore. Ya dari semua itu kan banyak nih kreator nih. Itu cuman paling 1 atau 2 video yang cocok di saya dan naik gitu. Yang lainnya di orang lain naik, di tempat saya enggak. Nah itu loh, itu tuh juga harus kita pikirkan gitu. Nggak cuman kita melulu soal, harus brutal gitu ya. Kebanyakan dari kita itu selalu berpikir nih, ada trik atau cara atau rumus tertentu nggak sih untuk sukses di TikTok affiliate? Nah, kebanyakan kita selalu kayak gitu kan mikirnya. Kalau misalnya kalian dikasih tutorial, jangan centang ini biar akun kalian berkembang. Terus harus lakukan ini biar akunnya cepat naik, biar omsetnya cepat naik. Nah, kalau ada tutorial-tutorial kayak gitu, teman-teman pasti akan suka dan akan nyari-nyari seperti itu. Padahal mah itu nggak ngaruh, teman-teman. Ya, misal nih, jangan centang ini biar akun kalian direkomendasikan. Nah, itu dia tuh kan hal-hal kayak gini tuh kan yang disukai para pemula-pemula. Ada aktivitas yang nyata yang dikerjakan. Sedangkan basic konten yang nggak kelihatan nyata memang, dan memang sulit untuk dilatih dan dikerjakan, nah itu yang ditinggalkan, itu nggak dipedulikan, dikesampingkan. Karena apa? Ya nyarinya yang mudah-mudah. Nah buat teman-teman, sekali lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, ya persaingan akan semakin berat. Jadi daripada kita menggebu-gebu di sekarang, apakah alangkah baiknya kita fokus nih buat teman-teman nanti untuk menjadi lebih baik lagi, meningkatkan skill kalian seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita gontok-gontokan 50 video per hari padahal waktu kita nggak memungkinkan, ya lebih baik jangan, karena lebih baik kita akan belajar. Kita bisa belajar hal lain, kita bisa explore platform lain. Karena seperti yang kita tahu, TikTok itu kayak
sampai sejauh ini tuh nggak stabil ya. Yang tadinya di atas bisa di bawah, yang tadinya bisa di bawah bisa melejit banget di atas, yang tadinya omsetnya sekian bisa cuman sekian aja. Ya namanya juga berdagang, kadang ada untungnya, kadang ada ruginya juga, kadang nggak selalu laku, betul kan? Nah, itu yang teman-teman harus tanamkan di diri kalian. Karena ya memang sekarang itu udah tidak semudah itu, tidak segampang itu. Oversupply, ya. Videonya terlalu banyak, pemainnya terlalu banyak, sedangkan yang beli, ya kalau ada ribut-ribut, apalagi Amerika gitu-gitu ya. Ya kita tahu sendiri lah ya, Om Donald Trump. Nah, itu akan sangat mempengaruhi juga nih teman-teman ya. Mungkin masyarakat lagi ada kecenderungan ketakutan untuk belanja, terus kemudian daya belinya langsung turun. Nah, itu akan sangat mempengaruhi karena sekali lagi affiliate itu kan kita butuh orang untuk beli, untuk belanja, kita butuh orang untuk keluarkan duitnya. Nah, kalau mereka menahan-nahan ngeluarin duitnya, ya perekonomian juga akan mandek kan. Nah, itu juga, itu poinnya juga. Jadi jangan mikir kalian, pokoknya saya harus ngonten banyak, kalau saya ngonten banyak, omset saya pasti banyak, dan omset saya harus banyak. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita butuh manusia lain yang harus keluarin duit belanja, yang mana keuntungannya sebagian akan masuk ke kita. Ya, jadi itu kita itu simbiosis mutualisme. Makanya jangan sombong-sombong juga kalau kita sebagai afiliator gitu loh. Karena ya kita butuh orang lain untuk belanja di video kita. Ya, itu intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.